siang Pak Nugroho dan teman-teman yang saya kasih. Perkenalkan, nama saya Anggit Dwi Palimirmo dengan NIM 19231426 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, pada saat ini saya berada di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Suryatmaja nomor 20 Malioboro, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan yang baik hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan dan stabilisasi perekonomian Indonesia. Nah, dengan keterbatasan suasana yang ramai saat ini, saya akan menjelaskan materi ini di kampus Universitas Sanata Dharma 1 Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Faktor utama yang memengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia atau SDM, sumber daya alam atau SDA, modal, sosial, budaya, dan perkembangan teknologi. Sedangkan beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Kemudian, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, setidaknya ada 6 ciri pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon Kuznets. Keenam ciri-ciri tersebut adalah: yang pertama, adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Yang kedua, ada perkembangan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, ada pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. Yang keempat, adanya tingkat urbanisasi yang tinggi. Yang kelima, adanya ekspansi pada negara maju. Dan yang terakhir, terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perkembangan terkini dari pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi ekonomi. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan. Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan 2 pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Dan triwulan sebelumnya, peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 pada tahun 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumen pemerintahan. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat COVID-19. Peningkatan ekonomi tersebut memang menjadi pertanda yang baik. Namun tetap penting untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi penurunan kembali pada triwulan berikutnya. Salah satu hal yang cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi. Kinerja investasi sebagai salah satu mesin pertumbuhan mulai mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,54%. Investasi merupakan salah satu indikator yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat. Kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Investasi berperan dalam pemulihan ekonomi dan memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. Pendapatan nasional atau PBN yang meningkat akan mendukung upaya pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Investasi juga dapat membantu menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak penanaman modal yang dilakukan, maka semakin banyak pula bisnis baru yang bermunculan. Hal ini akan berdampak pada ketersediaannya lapangan pekerjaan serta penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja akan mendukung pertumbuhan daya beli, sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mencegah terjadinya penurunan pada triwulan berikutnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tantangan pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi ekonomi. Adapun tantangan ketiga adalah akselerasi dan
perubahan aspirasi terhadap isu lingkungan hidup dan perubahan iklim di tingkat global. Kondisi ini juga mendorong Indonesia untuk bisa ikut beradaptasi. Kesadaran akan lingkungan hidup juga tengah mendapat sorotan. Untuk itu, pemerintah juga telah memasukkan agenda ini dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Terdapat kemungkinan penyebaran wabah gelombang kedua karena Indonesia mulai kembali membuka perekonomian dengan memperkenalkan era new normal. Era ini memberikan angin segar bagi berbagai sektor ekonomi, terutama transportasi dan pariwisata yang terpukul selama pandemi ini. Beberapa jenis bisnis seperti logistik, kesehatan, serta layanan hiburan dan edukasi online diprediksi akan tumbuh pesat pada era baru ini. Akan tetapi, era ini memberikan tantangan besar bagi Indonesia karena kapasitas kesehatan, fasilitas dan tenaga medis masih minim. Ditambah lagi bila protokol kesehatan ketat dan social distancing tidak diindahkan oleh masyarakat, maka jumlah kasus tertentu akan tumbuh lebih cepat dan lebih sulit untuk dikendalikan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prospek pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi ekonomi. Dengan kondisi perekonomian global yang belum kondusif, bauran kebijakan Bank Indonesia yang telah ditempuh pada tahun 2018 akan semakin diperkuat pada tahun 2019 mendatang. Untuk itu, terdapat 7 area kebijakan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia. Yang pertama, ada kebijakan moneter, akan tetap difokuskan pada stabilitas, khususnya pengendalian inflasi sesuai sasaran dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya. Stance kebijakan moneter yang preemptif dan ahead the curve akan dipertahankan pada tahun 2019. Kedua, kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prospek pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi ekonomi. Dengan kondisi perekonomian global yang belum kondusif, bauran kebijakan Bank Indonesia yang telah ditempuh pada 2018 akan semakin diperkuat pada tahun 2022 mendatang. Untuk itu, terdapat 7 area kebijakan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia. Yang pertama, ada kebijakan moneter yang akan difokuskan pada stabilitas, khususnya pengendalian inflasi sesuai sasaran dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya. Stance kebijakan moneter yang preemptif dan ahead the curve akan dipertahankan pada tahun 2022. Kedua, ada kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan ditempuh untuk mendorong intermediasi perbankan dalam pembiayaan ekonomi, termasuk untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dengan memperkuat surveillance terhadap bank besar dan korporasi yang sistematik. Kemudian yang ketiga, ada kebijakan sistem pembayaran akan terus dikembangkan untuk kelancaran, efisiensi, dan keamanan. Transaksi pembayaran non-tunai maupun tunai termasuk dalam mendukung ekonomi dan keuangan digital. Yang keempat, ada akselerasi pendalaman pasar keuangan terus didorong untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan membiayai ekonomi secara lebih luas, serta terus berpartisipasi aktif dalam inovasi berbagai instrumen pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur ke depan. Kemudian yang kelima, mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik melalui program-program Bank Indonesia maupun sebagai bagian program Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS. Kemudian yang keenam, ada perluasan pengembangan UMKM dengan fokus pada pengendalian inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan. Kemudian yang ketujuh, ada kebijakan internasional diarahkan untuk memperkuat perspektif positif terhadap Indonesia dan berperan aktif dalam perumusan kebijakan di berbagai lembaga internasional.